Tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjutkan ke cerita berikutnya. Zhang Hualin sedikit ragu-ragu dan kemudian menampar tas penyimpanannya. Sebuah batu biru seukuran telapak tangannya muncul. Ada urat seperti cabang di batu itu, seolah-olah ada tanaman yang tumbuh di dalamnya. Ada juga lapisan cahaya tipis yang mengelilinginya. Ini adalah mantra yang harus dipelajari seseorang untuk berbisnis di sini. Mantra ini disebut segel perangkap. Hal ini akan mencegah orang mengambil sesuatu secara paksa. Kecuali jika pembeli berada satu tingkat di atas penjual, maka dibutuhkan 10 nafas waktu untuk memecahkannya. 10 napas waktu ini sangat penting karena akan memungkinkan penjual untuk menyimpan barangnya. Batu itu segera terbang dari tangan Zhang Hualin ke tangannya. Cahaya itu sepertinya tidak berpengaruh sama sekali dan pecah setelah batu kayu kosong lepas dari tangan Zhang Hualin. Ekspresinya sedikit berubah dan dia menghirup udara dingin. Zhang Hualin berpikir bahwa dia tidak melebih-lebihkan kultivasi Wang Lin. Pemuda ini setidaknya berada pada tahap transformasi jiwa. Wang Lin memeriksa batu kayu kosong itu. Setelah memastikannya adalah barang yang benar, dia melambaikan tangannya dan menyimpannya di dalam tas penyimpanannya. Senior, ekspresi Zhang Hualin langsung jelek, tetapi sebelum dia selesai berbicara, 5 batu roh putih susu muncul di hadapannya. Zhang Hualin dapat mengetahui secara sekilas bahwa 5 batu roh berwarna putih susu adalah batu roh berkualitas terbaik. Dia segera menyimpannya dan dengan hati-hati melihat ke sekeliling. Setelah melihat tidak banyak orang yang memperhatikannya, dia menghela nafas lega. Ketika dia melihat ke arah Wang Lin lagi, dia hanya melihat punggung Wang Lin di tengah kerumunan. Zhang Hualin merenung sejenak melihatnya. Setelah beberapa saat, dia segera meninggalkan kota. Dia tahu bahwa dengan 5 batu roh kualitas terbaik, para kultivator formasi jiwa tingkat menengah itu akan datang dan memburunya. Dia juga tidak pernah berpikir bahwa suatu hari dia akan menjual batu kayu kosong itu. Adapun Wang Lin, setelah dia meninggalkan kios, dia dengan santai melihat ke belakang. Ketika dia membeli batu kayu kosong, dia melihat 3 tatapan tertuju padanya seperti kilat. Segera Wang Lin dengan jelas berkata, "Lidanan." Lidanan segera berjalan dan dengan hormat berkata, "Senior, junior ada di sini." Dia bahkan lebih hormat dari sebelumnya. Adegan Wang Lin mengambil batu kayu kosong itu mengguncang hatinya. Kemudian Wang Lin segera bertanya, "Jika harta penting diperdagangkan di sini, bukankah akan ada kultivator lain yang mengintip? Jadi mengapa masih banyak kultivator yang berdagang di sini?" Mendengar pertanyaannya, Li Danan dengan cepat menjawabnya, "Senior, kebanyakan orang yang datang untuk bertransaksi di kios ini tidak datang sendirian. Jadi tentu saja mereka tidak takut ada orang yang memata-matai mereka. Bagi yang khawatir, bisa menitipkannya di lapak yang terpercaya untuk dijual, lalu kembali lagi nanti jika sudah terjual. Hal ini bisa mencegah beberapa masalah yang tidak perlu. Seseorang bahkan dapat membayar untuk menyewa penjaga dari penguasa kota. Namun sejak dahulu kala, perdagangan selalu sangat berisiko. Jadi semuanya bergantung pada takdir." Wang Lin tersenyum tipis mendengarnya. Dia segera melihat ke langit dan bertanya lagi, "Apakah ada tinta salju di sini?" Tinta salju? Li Danan berpikir lama tetapi tidak dapat memikirkan apapun. Dia segera tersenyum pahit dan berkata, "Senior, junior tidak tahu apa itu." Setelah dia selesai berbicara, mata Li Danan tiba-tiba berbinar dan dia berkata, "Senior, meskipun aku tidak tahu apa itu, tokoh Klansang mengumpulkan bahan yang tak terhitung jumlahnya. Mungkin mereka memiliki apa yang kamu butuhkan." Wang Lin menarik nafasnya dan dengan tenang berkata, "Oh begitu,
Kalau begitu beritahu aku tentang tempat itu. Li Dannan segera berkata, toko Klansang adalah toko terbesar di kota Mingmei. Itu berada di peringkat nomor 1. Dikabarkan mereka didukung oleh planet kultivasi peringkat 7. Dan mereka memiliki cabang di beberapa planet perdagangan. Siapapun yang membeli dari sana dilindungi oleh toko tersebut hingga mereka berada 50.000 kilometer jauhnya dari planet ini. Jika diminta, mereka bahkan akan melindungi pembeli sampai kembali ke planet kultivasi pembelinya. Setelah Wang Lin mendengarnya, dia mengangguk dan berkata, pimpin jalan. Li Dannan sangat bersemangat mendengarnya. Dia telah tinggal di kota Mingmei selama bertahun-tahun, tetapi dia hanya pergi ke bagian utara 2 kali. Dia juga tidak pergi ke toko, hanya kultivator kuat yang bisa masuk ke dalamnya. Tanpa uang yang cukup, seseorang tidak akan mampu membeli satu barang pun di sana. Dengan Li Dannan yang memimpin, mereka berdua dengan cepat tiba di bagian utara kota. Di depan mereka ada 9 toko mirip istana yang menjulang tinggi di atas segalanya. Senior, yang di belakang itu adalah toko Klansang. Itu bukanlah tempat yang bisa dimasuki seseorang. Jadi akan ada yang berpatroli. Sebelum Li Dannan selesai berbicara, gelombang biru muncul dari udara tipis dan menyebar ke arah Wang Lin. Pendatang, berhenti! Suara dingin dan arogan terdengar dari kejauhan. Ekspresi Wang Lin tetap tenang saat dia mengangkat tangannya dan menggerakkannya dengan santai. Hembusan angin tiba-tiba muncul dan menciptakan lengkingan tajam saat ia mengalir menuju riak biru. Kamu! Suaranya tiba-tiba menjadi lebih tinggi, tetapi saat hembusan angin mendekat, riak-riak biru pun runtuh. Cahaya biru dengan cepat berkumpul kembali 100 kaki dari Wang Lin menjadi seorang pemuda berbaju biru. Dia menatap Wang Lin dengan ekspresi yang sangat jelek. Mata Li Dannan berbinar melihatnya. Dia sudah lama berada di kota Mingmei dan datang ke bagian utara 2 kali sebelumnya. Meskipun ada orang yang berpatroli di kota utara, namun hal seperti ini belum pernah terjadi sebelum seseorang memasukinya. Saat ini, ekspresi Wang Lin masih tetap tenang. Tingkat kultivasi pemuda ini tidak rendah. Meskipun dia tidak berada pada tahap transformasi jiwa seperti Wang Lin, namun dia setengah langkah menujunya dan sedang dalam proses menyerap energi spiritual surgawi. Orang ini sebenarnya memiliki energi spiritual surgawi yang cukup untuk mencapai tahap transformasi jiwa, tetapi dia memutuskan untuk menggunakan metode invasi kedua seperti yang dilakukan oleh Wang Lin. Hasilnya, begitu dia memiliki cukup batu giok surgawi dan menerobos, maka kemajuannya melalui tahap transformasi jiwa akan jauh lebih mudah. Pemuda ini memandang Wang Lin dengan dingin dan berkata, "Enyahlah." Sedikit rasa dingin muncul di mata Wang Lin dan dia mengambil satu langkah ke depan. Setelah menyatu dengan tubuh aslinya dan bertarung dengan si Tunan selama sebulan, pengalaman pertarungannya juga telah meningkat pesat. Dalam sekejap mata, Wang Lin tiba 100 kaki darinya. Dengan satu pukulan, itu menciptakan kekuatan yang besar. Tidak ada ledakan sonik, tetapi retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di udara seolah-olah ruangan itu akan runtuh. Ekspresi pemuda itu berubah drastis. Dia tidak mengira seorang kultivator transformasi jiwa tahap awal bisa melontarkan pukulan seperti itu. Serangan semacam ini adalah sesuatu yang bahkan seorang kultivator transformasi jiwa tahap awal puncak harus mengerahkan seluruh upaya mereka untuk melakukannya. Dan jika ada kesalahan, maka mereka akan terluka parah. Dia ingin mundur, tetapi tubuhnya tertutupi oleh kekuatan yang tak terlihat dan tidak bisa bergerak sedikit pun. Dia hanya bisa menyaksikan tinju itu semakin besar di hadapannya. Setetes keringat dingin menetes dari ujung dahinya, namun matanya tetap tenang tanpa sedikit pun rasa panik.
Dia jelas mengetahui tingkat kultivasi Wang Lin, namun dia berani bertindak sombong. Ini berarti dia memiliki metode kultivasi yang luar biasa atau status yang luar biasa. Berhenti! Suara samar terdengar dari toko ketiga diikuti oleh cahaya hijau. Di dalam cahaya hijau hanya ada sebuah cangkir teh, tetapi ia terbang dengan kecepatan yang tak terbayangkan dan dipenuhi dengan energi spiritual surgawi. Mata Wang Lin berbinar melihatnya. Tangan kirinya membentuk segel dan energi spiritual surgawi segera berkumpul di ujung jarinya. Dia menunjuk ke cangkir dan menggambar lingkaran sambil berkata, "Rotasi bintang." Saat jari Wang Lin bergerak, busur itu mulai memadat hingga berbentuk lingkaran. Setelah lingkarannya selesai, lingkaran itu langsung melesat ke arah cangkir teh. Kecepatan cangkir teh melambat dan arahnya berubah seiring dengan perputaran lingkaran. Pada akhirnya, itu melengkung di sekitar Wang Lin. Seketika, suara terkejut terdengar dari dalam toko. Tinju kanan Wang Lin bergerak secepat kilat dan mendarat di udara di depan pemuda itu. Wajah pemuda itu langsung memerah dan dia batuk seteguk darah. Matanya meredup saat dia terhuyung mundur beberapa langkah, lalu tubuhnya gemetar dan dia batuk seteguk darah lagi. Tubuhnya bergetar hebat ketika energi spiritual surgawi putih keluar dari pori-pori tubuhnya seperti orang gila. Dalam sekejap mata, tidak ada energi spiritual surgawi yang tersisa di tubuhnya. Kamu mengeluarkan pondasi energi surgawiku. Wajah pemuda itu tidak lagi merah, melainkan seputih orang mati. Pukulan Wang Lin tidak membunuh orang ini, tetapi menguras seluruh pondasi energi surgawinya. Pada dasarnya, hal ini menjatuhkan pemuda itu dari tepi tahap transformasi jiwa kembali ke formasi jiwa. Wang Lin segera menarik tinjunya lalu meletakkan tangannya di belakang punggung dan dengan tenang melihat ke toko yang melemparkan cangkir teh ke arahnya. Mantra rotasi bintang adalah mantra yang diajarkan si Tunan kepadanya. Jika dia masih berada di Sujaku, mungkin dia sudah mengambil salah satu hartanya. Tetapi setelah berlatih dengan si Tunan selama sebulan, dia tidak perlu lagi bergantung pada hartanya. Bagi seorang kultivator yang sangat kuat, harta magis hanya akan mendukung mereka. Apa yang membuat para kultivator sangat menakutkan adalah mantra mereka. Jika ada harta magis yang sangat kuat, seperti harta surgawi kualitas menengah atau lebih tinggi, maka itu adalah pengecualian. Ini adalah sesuatu yang pernah dikatakan si Tunan kepada Wang Lin. Saudara ini punya teknik yang bagus. Bolehkah aku tahu siapa namamu? Suara tenang datang dari dalam toko dan setelah itu, sosok tinggi dan tegap bergegas keluar. Dia memiliki alis yang tajam dan mata yang gelap. Mata ini seperti bintang sehingga mustahil bagi orang untuk melihat ke dalam dirinya. Dengan dirinya yang berdiri di sana menyebabkan ruang di sekitarnya bergetar. Dia jelas telah mencapai puncak tahap pertengahan transformasi jiwa. Inilah alasan mengapa tubuhnya memancarkan energi spiritual surgawi. Wang Lin menoleh dan menatap orang ini. Ekspresinya tetap tenang saat dia perlahan berkata, "Wang Lin, aku Bai Wei." Pemuda itu melambaikan tangannya dan sebuah kipas putih muncul di genggamannya. Ini memberinya penampilan seperti seorang pangeran yang tampan. Tidak jauh dari sana, pemuda yang landasan surgawinya disia-siakan oleh Wang Lin memiliki ekspresi yang sangat pucat. Dia berjalan ke toko sambil menatap Wang Lin dengan kejam dan berkata, "Tuanku, bunuh dia." Bai Wei mengerutkan keningnya lalu berbalik dan berkata, "Kamu tidak berhak berbicara di sini. Pergilah." Pemuda itu terkejut mendengarnya. Dia memandang Bai Wei dan Wang Lin kemudian mengungkapkan ekspresi aneh. Dia segera mendengus tetapi tidak lagi berbicara.
Saat ini ekspresi Wang Lin tetap sama, meskipun nama orang ini agak feminim, namun Wang Lin dapat langsung mengetahui bahwa orang tersebut adalah laki-laki dan bukan perempuan. Saudara Wang, maaf pelayanku kasar. Kuharap kamu tidak tersinggung. Aku dari planet Tianyun dan aku anggota sekte Tianming. Dari mana asal saudara Wang? Bai Wei tersenyum lembut seolah-olah semua ketidakbahagiaan sebelumnya menghilang seperti asap. Mata Wang Lin mengungkapkan cahaya misterius dan dia berkata, "Aku seorang pengembara dan aku tidak punya sekte." Bai Wei segera tersenyum lagi dan menggelengkan kepalanya. Karena saudara Wang tidak mau berbicara, maka aku tidak akan memaksanya. Namun jika saudara Wang punya waktu di masa depan, kamu harus datang ke planet Tianyun agar aku mendapatkan kehormatan menjadi tuan rumah. Wang Lin segera mengangguk lalu menggenggam tangannya dan berjalan melewati keduanya. Jantung Li Danan berdebar kencang dan dia segera mengikutinya. Dia takut jika terlambat dan terjadi sesuatu yang tidak terduga, maka dia akan terluka. Mata Bai Wei terus mengamati sosok Wang Lin dan menunjukkan cahaya aneh. Dia menyingkirkan kipasnya sambil menepuk tangan kanannya dan berkata, "Gunung memiliki pepohonan dan pepohonan memiliki cabang. Hati menyenangkan dewa dan dewa tidak tahu." Pemuda yang landasan surgawinya terbuang percuma memandang Bai Wei dan keanehan di matanya semakin dalam. Baru setelah sosok Wang Lin menghilang di toko terakhir, Bai Wei menarik pandangannya. Dia melihat pelayannya di samping dan tersenyum. Itu hanya landasan surgawi. Setelah tuan ini kembali ke planet Tianyun, aku akan memberikannya lagi kepadamu. Setelah mengatakannya, dia berjalan kembali ke toko ketiga. Barang yang dicarinya bukanlah barang langka, tetapi setelah memeriksa ke-9 toko, dia hanya menemukannya di toko ketiga. Biasanya dimanapun Bai Wei berada, tidak ada orang lain yang diizinkan berada di sana. Kesombongan semacam ini menular pada pelayannya, dan itulah sebabnya pelayannya mencegah Wang Lin memasuki kota utara. Saat ini Wang Lin masuk ke toko Klansang. Tempat ini tampak seperti istana megah dan mewah dimanapun orang melihatnya. Ada total 999 patung yang diukir dari batu roh di sekelilingnya. Energi spiritual yang kental mengalir ke arah mereka. Li Danan sangat terkejut saat merasakannya. Dia belum pernah melihat hal seperti ini di dalam hidupnya, terutama energi spiritual yang padat. Bahkan di sini lebih padat daripada tempat manapun yang pernah dia datangi. Setelah ragu-ragu sebentar, Li Danan tidak lagi peduli pada Wang Lin, tetapi duduk dan mulai berkultivasi. Wang Lin memeriksa ukiran batu roh di hadapannya. Semuanya adalah ukiran wanita dan semuanya berbeda. Tetapi ada satu kesamaan yang mereka miliki, yaitu semuanya sangat cantik. Di dalam tangan masing-masing dari ukiran batu roh itu ada sebuah kotak. Di dalam kotak itu terdapat harta ajaib, pil, dan apapun yang dapat dipikirkan. Pada saat ini, tawarannya terdengar dari kehampaan. Tak lama kemudian, seorang wanita menggairahkan dan cantik turun dari tangga. Matanya terus memandang ke arah Wang Lin. Pada saat ini, tawarannya terdengar memenuhi ruangan. Tak lama kemudian, seorang wanita menggairahkan dan cantik turun dari tangga. Matanya terus memandang ke arah Wang Lin. Wanita ini mengenakan gaun seputih salju dengan 9 bunga mandara yang disulam di tepinya memakai benang perak. Kontras dengan gaun seputih salju membuatnya sangat menarik perhatian. Rambut hitamnya yang seperti sutra mengalir dengan santai di belakang kepalanya. 3 jepit rambut kristal ungu muda mengangkat rambutnya dan hanya menyisakan 2 helai rambut yang bergoyang lembut tertiup angin. Ada 3 aksesoris tipis berwarna ungu muda seukuran kelingking yang setipis sayap jangkrik di bawah mata kirinya.
Cahaya yang terpantul darinya membuatnya seindah lukisan. Rekan kultivator, selamat datang di toko Klansang. Suara wanita itu bagaikan kicauan burung penyanyi. Kecantikan wanita ini memang mutlak. Namun yang menarik perhatian Wang Lin adalah aksesoris tipis di bawah mata kirinya. Dengan wawasannya, dia secara alami dapat melihat bahwa aksesoris tipis itu adalah harta magis. Bahkan 9 bunga mandara juga merupakan harta magis yang sangat langka. 3 jepit rambut di kepalanya juga harta magis. Tubuhnya sepertinya dipenuhi dengan harta magis. Ini memang menunjukkan betapa kayanya tempat ini. Wang Lin tidak membuang-buang waktunya dan dengan tenang bertanya, apakah toko ini memiliki tinta salju? Setelah meninggalkan toko, Wang Lin memberi lidanan 10 batu roh berkualitas tinggi dan meninggalkan kota Mingmei. Toko Klansang memang memiliki tinta salju, tetapi harganya sungguh keterlaluan. Wang Lin menghitung bahwa dengan semua batu roh yang dimilikinya, dia hanya bisa mendapatkan 2 atau 3 tetes. Harga seperti ini di luar dugaan Wang Lin. Dia tidak menyangka bahwa tinta salju adalah bahan berkualitas tinggi di dunia kultivasi. Para dewa kuno dapat melakukan perjalanan dari satu planet ke planet lain untuk mencari tinta salju dan membuatnya menjadi sangat sederhana. Namun bagi para kultivator, tinta salju terlalu langka. Apa yang didengarnya dari wanita itu, bahwa tinta salju sangat baik untuk menyehatkan jiwa. Jika seseorang mendapatkan beberapa tetes saat merasuki tubuh, maka kecepatan penguasaan tubuh akan meningkat beberapa kali lipat. Jika seseorang memasukkannya ke dalam mulut ketika jiwa asal mereka meninggalkan tubuhnya, maka hal itu dapat mencegah jiwa asal seseorang dari kehancuran, bahkan ketika terluka parah. Setidaknya jiwanya bisa kembali ke tubuhnya. Mata Wang Lin berbinar, lalu dia menemukan tebing di luar kota Mingmei dan duduk dalam posisi lotus. Kekuatan jiwanya segera menyebar dan perlahan-lahan memanggil si Tunan. Tak lama kemudian, si Tunan meresponnya. Kota Mingmei, toko Klansang. Aku ingin tinta salju. Si Tunan mulai tertawa lalu memutuskan transmisi suara. Dalam waktu 3 hari, berita yang menggemparkan segera menyebar. Kota langit dan bumi dirampok. Planet ini memiliki 9 kota utama. Perampok ini memiliki wawasan yang sangat baik dan mengambil semua harta karun berkualitas tinggi. Kebanyakan dari mereka adalah harta utama di toko tersebut. Bahkan rumah tuan penguasa kota pun ikut dirampok. Tidak apa-apa jika hanya 1 kota, tetapi dalam 3 hari berikutnya, ke-9 kota termasuk kota Mingmei dirampok oleh orang misterius ini. Kultivasi perampok ini sangat kuat, bahkan ketika diserang oleh banyak pihak, dia tidak mengalami masalah sedikit pun. Pada akhirnya, 5 kultivator ascendant dari 9 kota berkumpul untuk membunuhnya, sehingga pertarungan ini mengejutkan semua orang. Namun, ke-5 ascendant terpaksa mundur dan orang misterius itu dengan tenang pergi. Mereka menduga kekuatan orang misterius ini sudah berada pada tahap penghancur nirvana yang legendaris. Saat ini Wang Lin duduk di tebing selama 3 hari memandangi kota Mingmei. Pada malam hari ketiga, Wang Lin menampilkan senyuman tipis saat dia mengeluarkan topi jerami dan menaruhnya di kepalanya. Dari kejauhan, sesosok tubuh terbang seperti kilat. Di belakangnya, ada kultivator yang tak terhitung jumlahnya dan tampak menutupi langit, sedang mengejarnya dari dekat. Di antara orang-orang yang mengejar, ada 8 orang yang sangat cepat. Mereka mendahului yang lainnya dan terus mengejar. Sosok ini adalah si Tunan. Kemudian dia tertawa dengan angkuh. Hahaha, anak nakal. Kenapa kalian mengejar orang tua ini? Aku bukan seorang wanita. Jangan ganggu aku atau aku akan mencuri lagi dari kalian semua.
Saat si Tunan melewati tebing tempat Wang Lin berada, si Tunan mengulurkan tangannya. Sebuah kekuatan yang kuat menyambar Wang Lin dan dia bergerak seperti meteor ke sebelahnya. Si Tunan segera menyentuh tasnya dan tertawa. Panen orang tua ini bagus, mari kita pergi. Setelah mengatakannya, dia dengan cepat terbang bersama Wang Lin. Gelombang raungan marah datang dari belakang si Tunan. Kecuali otak orang tua ini rusak, mengapa aku harus tetap patuh seperti yang kalian semua inginkan? Namun lelaki tua ini akan mencoba belajar dari kalian semua. Jadi jangan mengejar bocah nakal. Si Tunan tertawa terbahak-bahak saat dia bergerak seperti kilat bersama Wang Lin. Mereka menerobos atmosfer dan berubah menjadi dua sinar cahaya di kegelapan angkasa. Tokoh-tokoh di dunia ini memiliki latar belakang yang sangat mendalam. Jika mereka mengirim beberapa ahli ke sana, bahkan orang tua ini akan sulit berurusan dengan mereka. Aku mencuri dari mereka dengan cepat, sehingga mereka tidak punya waktu untuk meminta bantuan. Ye Wuyou dan aku sering melakukan hal semacam ini di masa lalu. Si Tunan merasa bangga saat mengatakannya. Setelah mereka memasuki ruang angkasa, Wang Lin mengeluarkan kompas bintang dan mereka berdua segera pergi. Para kultivator dari planet perdagangan tetap mengejar mereka beberapa saat dan kemudian menyerah. Lagi pula tidak banyak orang yang memiliki kompas bintang dan kultivasi si Tunan terlalu kuat. Bahkan jika mereka tidak berhasil mengejar ketinggalan, maka mereka hanya akan membuang nyawa mereka. Apakah kamu mendapatkan tinta saljuku? Wang Lin menjilat bibirnya. Meskipun dia tidak bergabung, namun tinta salju adalah sesuatu yang dia minta. Jadi dia juga dikaitkan dengan ini. Si Tunan tertawa dan mengeluarkan botol kecil. Dia melemparkannya ke Wang Lin dan berkata, "Untukmu, ada sekitar 2 atau 3 tetes di sana." Usai melempar botol, si Tunan mulai memeriksa rampasannya. Saat dia memeriksanya, dia menunjukkan senyuman bangga. Hahaha, lumayan. Panen kali ini beberapa kali lebih baik dari sebelumnya. Ketika Wang Lin mengambil tas itu dan memindainya dengan kekuatan jiwanya, matanya langsung berbinar. Pencurian seperti ini tidaklah buruk. Jika aku memiliki kesempatan di masa depan, aku harus mencuri seperti ini juga. Luar angkasa tidak sepenuhnya gelap. Terkadang ada banyak cahaya dan benda berwarna-warni di kehampaan. Keindahannya tentu membuat hati kebanyakan orang bergetar hanya dengan sekali melihatnya. Setelah bulan kemudian, nebula besar yang tampak seperti ubur-ubur muncul di hadapan Wang Lin. Saat si Tunan melihat nebula itu, dia menghela napas panjang. Aku harus pergi sekarang. Wang Lin merenung sejenak, lalu dia diam-diam melihat nebula cemerlang itu dan bertanya, "Apakah kamu memiliki cukup harta magis?" Si Tunan tertawa mendengarnya dan berkata, "Masih belum cukup, tetapi aku akan membunuh di sana dan mencuri di sepanjang jalan. Ketika aku sampai di sana, aku akan merasa cukup." Setelah berbicara, dia menunjuk ke nebula dan berkata, "Aku pernah ke sini sebelumnya bersama Ye Wuyou. Sudah saatnya kita berpisah. Tempat yang kutuju sangat jauh dari planet Tianyun. Kita akan berpisah dan menempuh jalan kita masing-masing." Saat si Tunan berbicara, dia menampar tasnya dan cahaya putih keluar darinya. Cahaya itu berubah menjadi pedang besar. Si Tunan melompat ke atas pedangnya lalu berbalik dan berkata, "Wang Lin, planet Tianyun dipenuhi orang asing dan kamu tidak tahu tempatnya. Jadi berhati-hatilah. Namun kamu tidak boleh melupakan harga dirimu sebagai kultivator dari planet Sujaku. Jika kamu memiliki masalah, temui aku di planet Feng Luan. Dengan adanya lelaki tua ini, tidak ada yang berani macam-macam denganmu." Wang Lin melihat nebula itu, kemudian dia mengalihkan pandangannya ke arah si Tunan sambil berkata, "Jika kamu mempunyai masalah, datang dan temukan aku di planet Tianyun. Dengan aku di sana, tidak ada yang berani menyentuhmu." Si Tunan langsung tertawa dan berkata, "Bagus, Wang Lin.
Jika aku mendapat masalah di masa depan, aku akan datang dan mencarimu. Namun jika tempatmu terlalu kecil, aku tidak akan datang. Tidak peduli apa, kamu harus membuat sekte di planet Tianyun. Aku akan datang dan menjadi ketua tetua untukmu. Setelah mengatakannya, si Tunan menarik napas dalam-dalam dan melihat lagi ke arah Wang Lin. Untuk pertama kalinya, dia berbicara pada Wang Lin dengan suara yang lembut. Wang Lin, berhati-hatilah. Setelah mengatakannya, pedang di bawah kakinya bersinar dan dia menghilang sehingga hanya menyisakan jejak cahaya. Dan cerita pun berakhir sampai ketemu di part selanjutnya.